Vaksinasi dosis lanjutan atau vaksinasi booster yang dimulai 12 Januari 2022 ditargetkan menyasar 21 juta orang. Menkes mengklaim pemberian vaksin booster setengah dosis lebih baik ketimbang pemberian satu dosis. Kita langsung membahas seputar vaksinasi booster bergabung bersama pakar imunisasi Ibu Elizabeth Jane Supardi. Selamat siang Ibu Jane, salam sehat selalu. Selamat siang Mas Cokro. Ya. Baik, Bu Jen, kalau pemberian vaksin booster setengah dosis ini diklaim lebih baik opsinya dan terutama terkait dengan KIPI dibandingkan dengan satu dosis. Mungkin ada penjelasan khusus mengenai hal ini, Bu? Baik, jadi ini sudah dari hasil penelitian, ya, di mana memang pada waktu kita memberikan imunisasi booster Moderna full dose, terutama pada tenaga kesehatan, ya. Itu kita dengar banyak sekali KIPI-nya, ya. Kemudian ada penelitian dari luar negeri bahwa ternyata dengan setengah dosis itu KIPI-nya berkurang dan yang penting adalah efektivitasnya sama. Jadi standar, jadi pembentukan antibodinya sama dengan full dose, ya. Jadi prinsip dari vaksin itu adalah dosis terkecil yang bisa memberikan kekebalan sesuai standar. Seperti itu. Oke, nah jika kalau orang-orang banyak menerima bahwa memang harus 6 bulan pasca dosis kedua. Nah ini penjelasannya bagaimana, Bu? Karena banyak sekali orang-orang yang memang ingin lebih cepat gitu mendapatkan vaksin booster. Baik, ini pertanyaan bagus sekali, ya. Kenapa sih harus 6 bulan? Ya. Itu sudah dari hasil penelitian bahwa setelah dosis kedua itu rata-rata setelah 6 bulan itu baru kadar antibodinya rendah. Oke. Nah, kalau kadar antibodinya masih tinggi, lalu kita suntik lagi booster atau apapun juga, maka akibatnya antibodi yang tinggi itu akan menetralisir vaksin. Jadi sebagian dari vaksin itu dinetralisir. Sehingga cuma sebagian dari vaksin saja yang bisa membentuk antibodi. Jadi bahayanya tidak ada, yang ada cuma kerugiannya saja. Seperti itu. Jadi sebetulnya kita tunda lebih dari 6 bulan tidak apa-apa. Cuma masalahnya adalah kalau kelamaan, takutnya udah keburu ada virus masuk. Begitu. Jadi lewat dari 6 bulan tidak apa-apa, tapi kita usahakan begitu sedapat mungkin 6 bulan lalu kita dapat disuntik supaya kita daya tahan kita terhadap virus tetap bagus. Demikian. Baik, Ibu Jen, kalau dari beberapa warga negara Indonesia ataupun warga negara luar negeri yang sudah mendapatkan 2 dosis dengan jenis lain, contoh misalnya Pfizer gitu ya. Nah, apakah memang tetap jaraknya juga harus 6 bulan untuk mendapatkan booster di Indonesia? Dan juga apakah dosisnya juga tetap setengah? Begini, Indonesia ini sangat berhati-hati, ya. Jadi dalam membuat petunjuk teknis itu berdasarkan pada hasil penelitian di luar maupun di dalam negeri. Ya. Gitu. Kalau penelitiannya belum lengkap, Indonesia berusaha melengkapi. Nah, sekarang ada masalah di mana sebagian dari warga negara kita itu beberapa itu mungkin sekolah di luar negeri sehingga mereka itu sudah disuntik Pfizer di luar negeri. Betul. 2 dosis atau disuntik Moderna atau disuntik Janssen misalnya 1 dosis di luar negeri pulang ke Indonesia dan itu dia sudah lewat 6 bulan. Nah, kebetulan di Indonesia ini yang disuntik Pfizer, Moderna, Janssen itu rata-rata kalau disuntiknya di Indonesia saat ini belum 6 bulan. Nah, bagaimana dengan mereka yang disuntiknya lebih dulu di luar negeri dan sudah pulang di sini dan sudah lewat 6 bulan. Nah, disinilah kita sedang sabar sedikit. Jadi kira-kira pada akhir bulan Januari, Kementerian Kesehatan akan melakukan evaluasi lagi, mencari lagi data, ya, supaya bisa ada petunjuk untuk mereka yang vaksin jenisnya itu lain daripada yang sekarang. Yang sekarang ada pedomannya itu adalah untuk yang sudah primernya itu Sinovac dan AstraZeneca. Betul. Ya,
Untuk yang lain dari itu petunjuknya belum ada. Sabar sedikit lagi, ya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Oke, baik. Jadi akan dalam waktu dekat akan ada kejelasan ya bagi penerima dosis-dosis dengan tipe lain yang sudah mendapatkannya dari luar Indonesia. Baik, Ibu Jane, terima kasih banyak telah bersama kami di seputar iNews RCTI. Sekali lagi, salam sehat selalu.